Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua? Tentunya selalu tetap dalam keadaan sehat walafiat. Itulah harapan dari Ibu. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas lebih dalam lagi tentang biologi, khususnya ruang lingkup biologi. Namun sebelumnya Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama adalah menjelaskan pengertian biologi, kemudian yang kedua mendeskripsikan karakteristik ilmu biologi, yang ketiga menjelaskan keterkaitan ilmu biologi dengan bidang ilmu lainnya. Kemudian yang keempat, menyebutkan cabang-cabang ilmu biologi. Yang kelima, menjabarkan peranan ilmu biologi pada berbagai bidang kehidupan. Kemudian yang keenam, menjelaskan tentang ruang lingkup biologi itu sendiri. Nah, yang pertama tentang pengertian biologi. Tentunya kalian waktu masih SMP sudah pernah mendengar apa itu biologi. Ya, di SMP biasanya dikenal dengan ilmu pengetahuan alam. Nah, biologi ini berasal dari dua suku kata. Yang pertama adalah bios, artinya hidup, sedangkan logos artinya pengetahuan. Jadi biologi itu adalah ilmu yang mengkaji dan mempelajari tentang makhluk hidup. Jadi, biologi kesimpulannya di sini merupakan ilmu pengetahuan yang paling dekat dengan kehidupan. Nah, biologi di sini merupakan bidang ilmu yang sangat luas, ya. Bagian dari IPA serta selalu berkaitan dengan ilmu-ilmu yang lain. Contohnya seperti apa? Misalkan di sini ilmu fisika, ilmu kimia, dan ilmu geografi. Jadi biologi bisa bekerja sama dengan ilmu cabang-cabang dari ilmu lainnya yang bisa bermanfaat untuk kehidupan manusia. Lalu ini adalah cabang-cabang dari ilmu biologi. Yang pertama adalah biologi molekuler. Kemudian ada biokimia, ada genetika, ya. Jadi biokimia dan genetika ini hampir sama, yang dipelajari tentang susunan molekul-molekul yang ada di dalam tubuh makhluk hidup, seperti ada DNA, asam nukleat, kemudian protein dan macam-macamnya, ada unsur karbon, nitrogen. Itu semuanya merupakan cabang-cabang dari ilmu biologi yang dipelajari di dalam biologi molekuler maupun biokimia. Lalu cabang yang selanjutnya adalah sitologi. Sitologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang sel. Sedangkan histologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jaringan. Organologi, ilmu yang mempelajari tentang organ. Sedangkan biologi perkembangan yaitu mempelajari semacam sistem organ yang nantinya akan membentuk suatu individu. Lalu selanjutnya adalah biogeografi. Ada gen, kemudian ada populasi. Dari individu ini akan membentuk suatu populasi. Lalu selanjutnya cabang ilmu biologi yang lain adalah ekologi. Salah satu contohnya adalah biologi laut. Jadi ilmu yang mempelajari tentang ekologi ini biasanya dikenal dengan yang kita kaji adalah ekosistem. Lalu biologi tropis, ya, ini berkaitan dengan bioma. Nah, baik ini susunan dari molekuler sampai dengan bioma, ini merupakan salah satu tingkat organisasi kehidupan yang berkaitan dengan ilmu biologi. Diawali, jadi diingat anak-anak bahwa kehidupan pada berbagai tingkat organisasi kehidupan dimulai dari yang terkecil sampai yang terbesar, di mana yang terkecil di sini ini dimulai dari molekul. Dari molekul ini akan membentuk sel,
Lalu kumpulan dari sel-sel ini yang memiliki fungsi yang sama akan membentuk jaringan. Kumpulan dari jaringan yang melakukan fungsi tertentu ini akan membentuk organ. Lalu dari organ ini akan bekerja sama membentuk sistem organ, barulah terbentuk suatu individu. Nah, individu ini apabila menempati suatu tempat tertentu, ya, lebih dari satu individu itu disebut dengan populasi. Lalu setiap populasi yang menempati daerah tertentu yang di dalamnya terjadi interaksi itu disebut dengan ekosistem. Lalu yang lebih luas lagi adalah bioma. Nah, cabang biologi yang lain apa lagi? Masih banyak ya. Jadi di sini ada anatomi. Apa sih anatomi itu? Bidang apa yang dikaji kira-kira? Jadi anatomi itu adalah ilmu yang mengkaji tentang susunan bagian dalam tubuh organisme. Kemudian ada bakteriologi, yaitu ilmu yang mengkaji tentang bakteri. Ada bioteknologi. Yang dikaji adalah pemanfaatan organisme untuk kebutuhan manusia. Salah satu contohnya misalkan dalam pembuatan yogurt, kemudian pembuatan vaksin, ya, dan lain sebagainya. Ini biasanya erat kaitannya dengan teknologi. Kemudian ada lagi yang disebut dengan botani. Apa itu botani? Bidang kajian apa yang dibahas di sini? Ternyata botani itu tentang dunia tumbuhan. Jadi kita bisa mempelajari dunia tumbuhan. Cabang biologi disebut dengan botani. Ada botani tingkat rendah, ada botani tingkat tinggi. Jadi kalau botani tingkat rendah itu yang mempelajari tentang tumbuh-tumbuhan tingkat rendah. Ya, salah satu contohnya seperti alga, lumut, itu termasuk tumbuhan tingkat rendah. Kalau tingkat tinggi, semua jenis tumbuhan yang sudah memiliki pembuluh angkut seperti jati, kemudian seperti mangga dan lain sebagainya. Kemudian ekologi. Tadi sepintas di depan dibahas. Kajian yang dibahas di sini adalah hubungan timbal balik antara organisme dengan lingkungannya. Jadi bisa makhluk hidup dengan makhluk tak hidup dengan lingkungannya, ya. Kemudian ada lagi embriologi. Ilmu yang mempelajari tentang perkembangan embrio, misalkan dari terbentuknya dari ovum yang dibuahi oleh sperma sampai membentuk sigot berkembang menjadi blastula, morula, sampai terbentuk embrio atau janin. Lalu ada lagi entomologi, ilmu yang mempelajari tentang serangga. Kemudian evolusi, ilmu yang mempelajari tentang perubahan organisme dalam waktu yang sangat lama. Kemudian fisiologi, tentang kefalan tubuh dan proses kegiatan yang ada di dalam tubuh organisme. Jadi bagaimana pembuluh darah mengedarkan darah, bagaimana jantung itu bekerja, itu disebut dengan fisiologi. Ilmu yang mempelajarinya di biologi itu disebut dengan fisiologi. Lalu ada genetika, tentang proses penurunan sifat pada organisme. Jadi kenapa kalian wajahnya antara bapak dan ibu kemudian melahirkan kalian? Di situ kalian bisa melihat, ya, kira-kira saya ini mirip siapa? Oh, hidung saya mirip bapak mancung. Oh, rambut saya ternyata nurun si ibu. Si ibu misalkan rambutnya ikal atau keriting sementara bapak lurus. Kenapa rambut saya kok keriting? Berarti nurun gen dari si ibu. Jadi seperti itu. Pewarisan sifat ini namanya, disebut dengan genetika. Lalu histologi. Ilmu yang mempelajari, yang dikaji adalah tentang jaringan tubuh organisme. Ada helmintologi, tentang cacing, tentang termis. Ada herpetologi, tentang amfibi atau tentang amfibi dan reptil. Lalu ichtyologi, yang dikaji adalah tentang ikan. Lalu cabang ilmu biologi yang lain ada lagi yang disebut dengan mikologi. Yang dikaji adalah tentang jamur atau dikenal dengan fungi. Ya.
Jadi nanti kita akan mempelajari tentang bagaimana cara hidup jamur, bagaimana cara reproduksi jamur, kemudian klasifikasi jamur akan kita bahas di pembelajaran terutama di cabang ilmu biologi yaitu mikologi. Lalu ada mikrobiologi. Yang dikaji adalah jasad renik atau organisme berukuran mikroskopis. Artinya yang tidak bisa dilihat dengan mata. Jadi harus menggunakan mikroskop. Kemudian morfologi. Bidang kajiannya tentang bentuk dan susunan tubuh luar organisme. Lalu onkologi tentang penyakit kanker dan cara pencegahannya. Ada lagi ornitologi. Objek kajiannya adalah tentang burung atau aves. Kemudian ada parasitologi tentang organisme yang bersifat parasit. Artinya semua organisme yang menyebabkan penyakit pada tubuh makhluk hidup lainnya. Kemudian ada paleontologi tentang fosil hewan dan tumbuhan. Ada sitologi tentang fungsi dan susunan sel. Kemudian taksonomi tentang pengklasifikasian organisme berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri. Kemudian virologi, bidang kajiannya tentang virus. Sedangkan tentang dunia hewan itu dibahas di zoologi. Jadi itu anak-anak cabang-cabang dari ilmu biologi. Selanjutnya tentang cabang-cabang biologi yang merupakan ilmu campuran dan terapan. Tadi di awal sudah dijelaskan dengan Ibu bahwa biologi itu tidak bisa berdiri sendiri, bisa juga bekerja sama dengan ilmu yang lain seperti kimia, seperti fisika, kemudian dengan teknologi. Nah, ini adalah contoh dari cabang ilmu biologi yang merupakan ilmu campuran dan terapan. Misalkan biokimia, yaitu yang bagian yang dikaji adalah proses-proses kimia dalam sistem kehidupan. Nah, seperti apa? Misalkan dalam proses metabolisme itu ada proses pemecahan-pemecahan, misalkan gula, ya, polisakarida akan dipecah menjadi gula yang sangat sederhana. Di sini melibatkan proses-proses kimia yang melibatkan enzim, ya. Jadi seperti itu. Nanti kita akan belajar tentang bagaimana terapan dari cabang ilmu biologi dengan kimia. Ya. Kemudian yang ini biasanya di kelas 11 dan kelas 12 untuk biokimia, ya. Kemudian yang biofisika. Kajian yang dibahas di sini adalah proses-proses fisika dalam sistem kehidupan. Lalu bioteknologi. Mengkaji teknologi yang memanfaatkan organisme hidup seperti tadi pembuatan gula, kemudian pembuatan tempe. Di sini melibatkan organisme kehidupan. Maaf ya, bukan organisasi tapi organisme kehidupan, organisme hidup atau makhluk hidup yang lain. Artinya makhluk hidup yang lain bisa bakteri, bisa jamur, ya. Begitu anak-anak. Kemudian ada lagi paleontologi, perkembangan sejarah kehidupan berdasarkan catatan fosil. Erat kaitannya dengan ilmu sejarah. Lalu ada biomedik, ilmu yang mempelajari tentang gizi. Jadi itu ya cabang-cabang dari ilmu biologi yang merupakan ilmu campuran dan terapan. Nanti kalian bisa lihat di bukunya karena dari sekolah sudah memberikan pinjaman buku, ya. Jadi kalian bisa mengkaji lebih dalam lagi dari PowerPoint yang Ibu tampilkan di sini dengan buku yang kalian pinjam di perpusnya. Dilihat tentang bab ruang lingkup biologi yang berkenaan dengan cabang-cabang ilmu biologi. Lalu selanjutnya, apa sih manfaat dari
biologi itu sendiri. Sebetulnya, dalam kehidupan sehari-hari, kita sudah selalu berhubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan biologi. Kemudian, seperti apa sih hal-hal yang berhubungan dengan ilmu biologi yang terjadi dalam kehidupan kita? Dengan adanya penemuan-penemuan dan penelitian dari ilmu biologi ini, semuanya sebetulnya bertujuan untuk mensejahterakan manusia. Lalu apa saja manfaatnya yang bisa mensejahterakan manusia? Misalkan di bidang pertanian, di sini sangat membantu sekali untuk para petani. Misalkan yang pertama, dengan adanya penemuan bibit unggul dan pola pemupukan yang sesuai dapat meningkatkan produksi pertanian. Jadi sekarang sudah banyak tentang penemuan bibit unggul. Lalu yang kedua, melalui rekayasa genetik dapat diciptakan jenis tanaman budidaya yang mampu menghasilkan insektisida sendiri, seperti apel, pir, kol, kemudian brokoli, kentang ya. Kemudian buah-buahan tanpa biji, ada semangka, ada pepaya, ada jeruk, ada anggur yang sudah non biji. Itu merupakan manfaat ilmu biologi di bidang pertanian. Lalu melalui teknik kultur jaringan, tanaman unggul dapat dibudidayakan atau diperbanyak di sini. Dan di sini bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Contohnya apa? Bisa kelapa sawit, kemudian anggrek, pisang, wortel ya. Jadi dengan adanya ilmu biologi, jadi kita bisa membudidayakan tanaman untuk memperbanyak tanaman itu sendiri dengan teknik kultur jaringan. Nah, bagaimana tekniknya? Nanti kalian juga akan mendapatkan materi ini. Jadi itu manfaat di bidang pertanian untuk biologi. Lalu di bidang kesehatan, apakah ada manfaatnya? Banyak sekali ya. Seperti ditemukan metode transplantasi atau pencangkokan organ bagi seseorang yang mengalami kerusakan atau disfungsi organ tubuhnya, seperti cangkok ginjal, kemudian ada jantung, cangkok jantung, kemudian ada transplantasi mata ya. Jadi sudah banyak ditemukan ya, metode-metode ini. Lalu apalagi di bidang kesehatan lainnya, dengan dipelajarinya berbagai macam virus, virologi, ya, ilmu yang mempelajari tentang virus disebut dengan virologi, di mana di sini sangat membantu manusia untuk menciptakan berbagai macam vaksin dan virus dari virus itu sendiri. Nah, yang baru-baru ini seperti virus corona ini masih dalam proses ya. Para ilmuwan ya, para saintis di sini masih mencari solusi bagaimana cara menemukan vaksin yang bisa melemahkan dari virus corona ini. Nah, yang sudah salah satu contohnya adalah seperti cacar, polio ya, dan yang lainnya. Itu contoh dari ilmu biologi yang berkaitan dengan virus yang dikenal dengan virologi. Lalu selanjutnya penemuan teknik bayi tabung membantu masalah pasutri atau pasangan suami istri yang tidak memiliki keturunan. Jadi jangan khawatir sekarang ya, jangan khawatir tidak memiliki keturunan. Jadi bisa dengan adanya ilmu biologi, yaitu dengan menggunakan teknik bayi tabung. Lalu selanjutnya mikrobiologi. Mikrobiologi kedokteran telah berhasil menemukan berbagai macam antibiotik untuk berbagai macam bakteri penyebab penyakit ya. Banyak sudah ya, misalkan yang tipes itu sudah ditemukan ininya antibiotiknya. Banyak sekali sudah yang ditemukan. Jadi itu anak-anak, untuk
manfaat ilmu biologi di bidang kesehatan. Lalu selanjutnya bagaimana di bidang industri makanan? Nah, di sini pemanfaatan beberapa jenis mikroorganisme dalam industri makanan sehingga makanan yang dihasilkan bersifat tahan lama, memiliki rasa yang disukai serta memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Contohnya nata de coco, kemudian roti ini melibatkan jamur ya, kemudian keju, ada tempe, ada kecap, anggur ya. Itu adalah produk-produk yang melibatkan mikroorganisme dalam industri makanan. Ya, berbicara mikroorganisme ini kan sudah masuk ke dalam kategori biologi. Seperti di awal dijelaskan bahwa biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Salah satunya di sini adalah mikroorganisme. Ya, jadi ini di bidang industri makanan, contohnya nata de coco, ada roti, keju, tempe yang kalian makan sehari-hari itu merupakan kita tidak lepas dari tempe ya. Kemudian ada yang suka makan roti, itu merupakan bentuk pemanfaatan ilmu biologi di bidang industri makanan. Lalu selanjutnya di bidang peternakan. Hewan ditemukan teknik inseminasi atau kawin suntik yang bertujuan untuk mendapatkan hewan ternak dengan kualitas yang baik serta produksi yang meningkat. Misalkan ada sumintal ya, kemudian ada Brahmus. Jadi itu beda dengan sapi lokal ya. Hasil suntikan dengan yang sapi lokal jauh berbeda. Jadi kualitasnya di sini lebih baik. Lalu selanjutnya apa lagi? Teknik fertilisasi in vitro. Apa itu? Embrio ternak yang unggul dihasilkan di luar uterus dalam jumlah tertentu dan disimpan dalam jangka waktu tertentu pada nitrogen cair dengan suhu 196 derajat Celcius. Kemudian dapat diimplantasikan ke induk betina yang tidak unggul dari spesies yang sama. Dengan demikian akan cepat diperoleh banyak ternak yang unggul. Jadi gunanya di sini untuk menciptakan bibit yang unggul dengan proses atau dengan teknik fertilisasi in vitro. Nah, apakah semua dari pemanfaatan ilmu biologi ini semuanya bermanfaat? Ternyata tidak ya anak-anak. Seiring dengan perkembangan waktu ya, semakin zaman now, ternyata semakin canggih pula alat eksperimen ya. Jadi semakin zaman now, semakin canggih pula alat-alat eksperimennya. Nah, hal ini salah satu contohnya bisa membuat senjata biologis yang merugikan banyak orang. Jadi tidak hanya manfaat, tapi kadangkala disalahgunakan oleh manusianya dengan membuat senjata biologis. Seperti apa contohnya? Pembuatan mikroorganisme yang sengaja diciptakan untuk kepentingan tertentu. Nah, ini kemarin sempat ada spekulasi bahwa virus corona itu sengaja dibuat. Kabarnya kan seperti itu. Entah hoax atau bagaimana kita tidak tahu ya. Sampai detik ini masih dalam proses ini, dipelajari masih. Kemudian yang terkenal mungkin kalian belum lahir, senjata pemusnah massal yang dibuat oleh Amerika ya. Itu sudah pernah dibuat ya, diproduksi dulu pada Perang Dunia Kedua. Lalu yang kedua adalah cloning. Apa itu cloning ya? Di sini cloning dianggap sebagai intervensi karya Tuhan yang Maha Esa dan tidak bermoral. Artinya dari domba kan pernah ada istilah domba doli ya. Jadi di sini mengubah secara ini mengubah ciptaan Tuhan gitu. Seperti ini kita bersaing dengan Sang Maha Kuasa. Dan ini menjadi kontroversi. Nanti akan kita pelajari di kelas 3 ini. Kemudian ada transgenik. Ini salah satu cabang ilmu biologi yang apabila digunakan bisa berbahaya.
yaitu jika tidak dilakukan pengkajian secara benar dapat berbahaya bagi manusia. Justru bisa membunuh manusia itu sendiri. Kemudian proyek genom manusia akan sangat berbahaya bila tidak dapat diantisipasi kelemahannya. Lalu ada polusi genetika, masuknya suatu organisme yang mengalami mutasi atau mutan ke suatu lingkungan. Itu contoh dari bahayanya ilmu biologi apabila disalahgunakan oleh manusia. Lalu selanjutnya, berbicara masalah ruang lingkup biologi, itu meliputi atau mencakup apa saja yang dibahas. Yang pertama adalah sains. Jadi biologi ini merupakan sains. Sains itu apa? Nah, di sini biologi termasuk dalam ilmu sains. Sains itu sendiri ilmu pengetahuan tentang fenomena-fenomena atau kejadian-kejadian di alam. Untuk apa? Untuk dipelajari apa adanya ya. Jadi di sini sains adalah ilmu pengetahuan tentang fenomena-fenomena atau kejadian-kejadian di alam untuk mempelajari segala alam dengan apa adanya. Ciri-cirinya dari ilmu pengetahuan alam atau sains ini yaitu di mana objek kajiannya berupa benda konkret dan dapat ditangkap oleh indera. Maksudnya di sini artinya objek kajiannya itu bisa dilihat, misalkan mempelajari tentang tanaman, mempelajari tentang jaringan tumbuhan, kemudian misalkan yang akan kita kaji tentang bagaimana susunan dari batang tanaman, misalkan kayu jati. Jadi nyata, dapat ditangkap dengan mata. Jadi di sini yang dikaji bukan makhluk halus seperti jin ya. Makanya di sini dikatakan objek kajiannya berupa benda konkret dan dapat ditangkap indera. Lalu yang kedua, memiliki langkah-langkah sistematis yang bersifat baku. Artinya di sini langkah-langkahnya harus sesuai dengan aturan. Misalkan dalam pembuatan tape, yang pertama terlebih dahulu ketela harus direbus. Kemudian langkah yang kedua, jadi harus mengikuti secara sistematis sesuai dengan aturan ya. Dan di sini bersifat baku. Jangan urutan satu kemudian kalian lakukan di urutan ketiga. Jadi urutan ketiga ditaruh di urutan ke-1, itu tidak boleh. Jadi di sini memiliki langkah-langkah sistematis yang bersifat baku. Lalu dikembangkan berdasarkan pengalaman empiris atau pengalaman nyata. Jadi dari pengalaman seseorang, dari penemuan-penemuan seseorang itu yang sudah melalui langkah-langkah sistematis itu bisa dikembangkan oleh kalian, oleh kita generasi yang sekarang, tetapi tetap mengikuti langkah-langkahnya secara sistematis. Jadi dikembangkan berdasarkan pengalaman empirisnya, hasil dari pengalaman nyata. Kemudian yang keempat, hasil berupa hukum-hukum yang berlaku umum dimanapun diberlakukan. Jadi dimanapun diberlakukan, misalkan cara membuat nata de coco ya, di negara misalkan di Malaysia dengan di Indonesia ini akan tetap sama gitu. Jadi hukum-hukumnya berlaku secara umum dan bisa dilakukan di manapun. Jadi langkah-langkahnya tetap sama. Hasilnya pun akan menghasilkan sesuatu yang sama jika sesuai dengan langkah-langkah yang sudah menjadi aturan. Kemudian yang kelima, hasilnya bersifat objektif atau apa adanya, terhindar dari kepentingan pelaku. Jadi harus objektif, jangan direkayasa. Misalkan ternyata kelompok B membuat tape misalkan. Kelompok A juga membuat tape.
Nah, kalau yang kelompok A ini hasilnya manis, sedangkan yang kelompok B hasilnya asam, ya jangan ditulis hasilnya manis, karena punya kelompok A manis, kemudian yang B ditulis manis juga, padahal asam. Jadi apa adanya sudah yang dilaporkan. Jadi seperti itu. Lalu yang keenam, menggunakan cara berpikir logis yang bersifat deduktif. Artinya, apa artinya bersifat deduktif ini? Berpikir secara deduktif, berpikir dengan menarik kesimpulan dari hal-hal yang khusus menjadi ketentuan yang berlaku umum. Sedangkan kalau induktif, berarti berpikir dengan menarik dari hal-hal umum menjadi khusus. Ya, jadi itu ciri-ciri dari sains. Lalu yang kedua, ruang lingkup biologi, yaitu kerja ilmiah. Apa sih kerja ilmiah itu? Kerja ilmiah adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh orang ya, memiliki sikap ilmiah dengan menggunakan pendekatan keterampilan proses dan melalui langkah metode ilmiah. Jadi, sekali lagi Ibu ulang, kerja ilmiah adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh orang atau oleh manusia dan memiliki sikap ilmiah dengan menggunakan pendekatan keterampilan proses dan melalui langkah metode ilmiah. Nah, sikap ilmiah yang bagaimana ya? Di sini dikatakan dengan menggunakan pendekatan keterampilan proses. Apa itu keterampilan proses? Suatu cara agar dapat menemukan sendiri fakta dan konsep ilmiah yang melibatkan secara maksimal seluruh keterampilan, seluruh kemampuan. Jadi pendekatan proses itu suatu cara agar dapat menemukan sendiri fakta dan konsep ilmiah dengan melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan. Itu kerja ilmiah. Nah, jadi ini cara kerja untuk meneliti makhluk hidup secara langsung dengan menerapkan langkah-langkah metode ilmiah. Kalau tadi sikap ilmiah dengan melalui pendekatan proses, dan yang selanjutnya harus dilakukan dengan metode ilmiah. Nah, langkah-langkah metode ilmiah ini disingkat dengan muhedan. Muhedan itu apa saja? Yang pertama, merumuskan masalah. M-nya ini adalah merumuskan masalah. Lalu O-nya ini apa? Observasi data. Lalu H-nya ini apa? H-nya ini apa? Hipotesis. Harus melakukan hipotesis. Lalu E-nya ini adalah eksperimen. D-nya ini adalah analisis data. Dan yang terakhir, N-nya di sini adalah kesimpulan. Jadi kerja ilmiah itu adalah suatu cara kerja untuk meneliti makhluk hidup secara langsung dengan menerapkan langkah-langkah metode ilmiah. Nah, langkah-langkah metode ilmiah ini disingkat dengan muhedan. Muhedan itu apa saja? Ini merumuskan masalah, observasi data, hipotesis, eksperimen, analisis data, dan kesimpulan. Ya, jadi seperti itu. Lalu bersikap ilmiah itu yang bagaimana? Jadi seorang saintis itu harus ada rasa penasaran, rasa keingintahuan. Jadi harus punya rasa ingin tahu yang tinggi. Kemudian yang kedua harus punya sikap yang jujur, apa adanya ya. Lalu objektif, tidak memihak, tidak artinya bukan mengedepankan kepentingan sendiri, jadi apa adanya. Jadi misalkan warna mawar dari hasil penanaman di tempat yang gelap berwarna pink misalkan, padahal di situ berwarna putih. Karena misalkan kalian suka dengan warna pink kemudian dijawab pink, itu namanya tidak objektif. Kemudian berpikir secara terbuka.
memiliki kepedulian, teliti, tekun, berani, dan santun. Itu adalah sikap ilmiah. Lalu selanjutnya, tadi kalau pada saat di awal ya, selain singkatan dari Moheden tadi, pertama merumuskan masalah, kemudian observasi. Jadi apa yang diobservasi di sini? Jadi yang diobservasi itu adalah tentang data yang akan kita kumpulkan. Nah, observasi di sini tujuannya untuk memperoleh data atau informasi yang berhubungan dengan objek penelitian dengan menggunakan panca indera maupun alat tertentu seperti termometer, kemudian ada higrometer, ada stopwatch, dan lain-lain. Nah, untuk jenis data ini nanti kalau sudah dianalisis ya, yang pertama tadi apa? Merumuskan masalah, kemudian observasi, kemudian hipotesis ya. Setelah hipotesis, apa lagi? Menganalisis data, lalu kesimpulan. Nah, di sini untuk analisis data bisa dengan menggunakan data kualitatif dan kuantitatif. Kalau kualitatif di sini artinya bukan berupa angka tapi dapat dinominalkan. Bukan berupa angka tapi dapat dinominalkan. Atau dengan kata lain, data yang tidak dapat dinyatakan dengan angka. Contohnya di sini warna air danau kehijau-hijauan, warna mawar adalah merah, sedangkan kuantitatif berupa angka atau dapat menunjukkan jumlah. Contohnya di sini air sungai Sampean memiliki pH dengan angka 5,5. Itu yang disebut dengan data kuantitatif. Kemudian ada juga jenis variabel. Jenis variabel ini biasanya dilakukan pada saat kita sudah eksperimen. Variabel itu sendiri dibedakan menjadi 3. Ada variabel kontrol, ada variabel bebas, ada variabel terikat. Apa itu variabel kontrol? Faktor lain yang ikut berpengaruh dibuat sama atau terkendali. Lalu variabel bebas bisa juga disebut dengan variabel manipulatif yang sengaja dibuat bervariasi dan bersifat mempengaruhi. Sedangkan variabel terikat merupakan respon dari variabel bebas kemudian bersifat dipengaruhi. Jadi hasil dari variabel bebas ini jawabannya adalah variabel terikat. Ini variabel bebas yang mempengaruhi, maka yang dipengaruhi adalah terikatnya. Jadi seperti itu. Ibu lanjutkan ya. Selanjutnya tahap yang hipotesis. Hipotesis itu adalah jawaban sementara. Nah, hipotesis ini dibedakan menjadi 2. Ada yang disebut dengan hipotesis 0 atau disingkat dengan H0, lalu ada hipotesis kerja disingkat dengan H1. Apa itu hipotesis 0? Adalah hipotesis yang menyatakan tidak ada hubungan antara variabel independen, katakanlah X di sini, dan variabel dependen atau Y. Artinya, dalam rumusan hipotesis yang diuji adalah ketidakbenaran variabel X mempengaruhi Y. Contohnya di sini tidak ada hubungan antara warna baju dengan kecerdasan mahasiswa, contohnya, atau tidak ada kehubungan antara warna baju dengan tingkat kecerdasan siswa semaba, misalkan seperti itu. Artinya di sini variabel independen adalah variabel bebasnya, sedangkan variabel dependennya adalah variabel
terikat. Tadi dikatakan di awal bahwa variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi, sedangkan variabel Y adalah variabel yang dipengaruhi. Jadi kalau H0 itu tidak ada hubungan, jawabannya di sini justru menolak gitu, menentang. Jadi kalau seandainya H0 di sini ada sebuah judul bahwa dalam suatu penelitian apakah ada hubungan antara warna baju siswa terhadap kecerdasan siswa semaba misalkan. Nah, untuk H0 di sini artinya menolak ya. Hipotesis yang menyatakan tidak ada hubungan antara variabel independen atau X dengan variabel dependen atau Y. Lalu yang hipotesis kerja atau H1 bagaimana maknanya ya? Yaitu hipotesis yang menyatakan adanya hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Variabel independennya di sini contohnya adalah X, kemudian yang dependennya adalah Y. Ya, jadi hasil perhitungan H1 tersebut akan digunakan sebagai dasar pencarian data penelitian. Kalau yang H0 itu menolak, sementara H1 itu yang diterima. Kalau ini jawabannya ada kunci, kata kunci tidak ada hubungan, sedangkan kalau H1-nya ini berarti ada hubungan ya. Kalau H0 di sini menolak artinya tidak ada hubungan antara warna baju dan kecerdasan siswa semaba. Sedangkan kalau H1-nya berarti di sini bunyinya adalah ada hubungan antara warna baju dengan kecerdasan siswa semaba. Misalkan seperti itu. Lalu langkah selanjutnya setelah hipotesis apa? Yaitu lalu anak-anakku, langkah selanjutnya adalah tentang eksperimen. Gunanya eksperimen di sini adalah untuk menguji hipotesis. Tadi ingat ada dua hipotesis, ada H0 dan H1. Di mana H0 di sini berisi penolakan, artinya di situ selalu ada kata kunci tidak mempengaruhi, sedangkan kalau H1 ada pengaruh ya. Itu bedanya H0 dengan H1. Nanti kalian bisa baca sendiri di buku paketnya ya. Jadi tahap selanjutnya adalah eksperimen untuk menguji hipotesis H0kah yang diterima ataukah H1. Nah, dalam bereksperimen ini ya, ini melibatkan 3 variabel. Misalkan ibu ambil contoh pengaruh intensitas cahaya matahari terhadap warna daun mawar. Ya, ibu ambil contoh pengaruh intensitas cahaya matahari terhadap warna daun mawar. Nah, dari judul penelitian tersebut kita bisa mengidentifikasi 3 variabel. Yang pertama adalah variabel bebas. Nah, variabel bebas di sini adalah variabel yang sengaja dibuat bebas atau bervariasi. Kalau mengacu ke judul tadi adalah pengaruh intensitas cahaya terhadap warna daun mawar. Berarti kalau kita lihat di sini ada pot A, ibu membuat suatu penelitian, mawar ini ibu taruh di tempat yang terang, kita tanam ya dalam pot. Pot yang pertama kita tempatkan di tempat yang terang, artinya intensitas matahari yang sangat cukup di luar ya, di tempat terbuka. Lalu ini pot yang kedua atau pot B ini kita taruh di tempat yang teduh, sedangkan pot C kita taruh di tempat yang gelap. Nah, kemudian karena ada 3 perbedaan ini ya, ada tempat terang, teduh, gelap, berarti ini kan merupakan intensitas cahaya loh ya. Nah, inilah yang disebut dengan variabel bebas. Jadi yang sengaja dibuat bebas.
ditaruh di tempat yang terang, ditempatkan di tempat yang teduh, kemudian di tempat yang gelap. Itu yang disebut dengan variabel bebas. Lalu variabel terikatnya apa? Variabel yang dapat dipengaruhi oleh variabel bebas. Nah, karena di sini ditempatkan pada tempat yang berbeda, maka di sini akan dihasilkan misalkan warna daun yang berbeda. Kalau di tempat yang terang berwarna hijau, sedangkan di tempat yang teduh hijau pucat, sedangkan di tempat yang gelap berwarna hijau tua, misalkan seperti itu. Berarti di sini yang dipengaruhi adalah warna daunnya. Dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh 3 tempat ini, intensitas cahayanya ini, ya. Jadi pada tempat terang berwarna hijau, pada tempat B berwarna hijau pucat, sedangkan gelap berwarna hijau tua. Itulah yang disebut dengan variabel terikat yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Lalu variabel kontrol, apa itu? Variabel yang sengaja dibuat sama agar tidak mempengaruhi terhadap variabel terikat ini. Apa contohnya? Misalkan jenis mawarnya harus sama, lalu diameter potnya juga harus sama. Pada saat menyiramnya, kalau pot A diberikan 10 ml air, maka pot B-nya juga harus sama. Begitu pula dengan pot C. Lalu juga misalkan media tanam. Kalau media tanamnya menggunakan tanah, maka di sini A, B, C harus tanah. Kalau seandainya menggunakan, misal ini ya, hanya sebuah misal, misalkan dengan media sabut kelapa misalkan, maka medianya semuanya menggunakan sabut kelapa. Jadi seperti itu contohnya. Ya, jadi sudah jelas apa yang dimaksud dengan variabel bebas terikat kontrol. Nah, kemudian kalau sudah selesai ini diteliti, misalkan selama 2 minggu atau 1 bulan, maka hasil dari penelitian tersebut tadi dikatakan misalkan hasilnya warna daunnya pada tempat terang berwarna hijau, tempat B hijau pucat, sedangkan yang C hijau tua, maka itu semuanya dimasukkan ke dalam suatu tabel ya. Jadi dianalisis datanya itu. Hasil analisisnya itu bisa ditulis dalam bentuk tabel ataupun dalam bentuk diagram ya. Nah, kemudian kalau sudah data itu dianalisis, selanjutnya dibuatlah kesimpulan. Nah, kesimpulan ini bunyinya tentang data hasil eksperimen, apakah H1 yang diterima ataukah H0-nya yang diterima ya. Jadi kalau H0 tadi tidak ada pengaruh intensitas cahaya matahari terhadap mawar, terhadap daun mawar, sedangkan kalau H1-nya ada pengaruh intensitas cahaya terhadap warna daun mawar. Jadi seperti itu. Jadi terakhir adalah setelah eksperimen, kemudian menganalisis data, lalu yang terakhir sekali adalah membuat kesimpulan. Demikian anak-anak untuk pembelajaran kita kali ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan nanti bisa chat di WA ya. Kita diskusi di WA. Demikian. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua? Tentunya selalu tetap dalam keadaan sehat walafiat. Itulah harapan dari Ibu. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas lebih dalam lagi tentang biologi, khususnya ruang lingkup biologi. Namun sebelumnya, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama adalah menjelaskan pengertian biologi, kemudian yang kedua
mendeskripsikan karakteristik ilmu biologi. Yang ketiga, menjelaskan keterkaitan ilmu biologi dengan bidang lainnya. Kemudian yang keempat, menyebutkan cabang-cabang ilmu biologi. Yang kelima, menjabarkan peranan ilmu biologi pada berbagai bidang kehidupan. Kemudian yang keenam, menjelaskan tentang ruang lingkup biologi itu sendiri. Nah, yang pertama tentang pengertian biologi. Tentunya kalian waktu masih SMP sudah pernah mendengar apa itu biologi. Di SMP biasanya dikenal dengan ilmu pengetahuan alam. Nah, biologi ini berasal dari dua suku kata. Yang pertama adalah bios, artinya hidup, sedangkan logos, artinya pengetahuan. Jadi biologi itu adalah ilmu yang mengkaji dan mempelajari tentang makhluk hidup. Jadi, biologi kesimpulannya di sini merupakan ilmu pengetahuan yang paling dekat dengan kehidupan. Nah, biologi di sini merupakan bidang ilmu yang sangat luas, ya. Bagian dari IPA serta selalu berkaitan dengan ilmu-ilmu yang lain. Contohnya seperti apa? Misalkan di sini ilmu fisika, ilmu kimia, dan ilmu geografi. Jadi biologi bisa bekerja sama dengan ilmu cabang-cabang dari ilmu lainnya yang bisa bermanfaat untuk kehidupan manusia. Lalu ini adalah cabang-cabang dari ilmu biologi. Yang pertama adalah biologi molekuler. Kemudian ada biokimia, ada genetika. Jadi biokimia dan genetika ini hampir sama, yang dipelajari tentang susunan molekul-molekul yang ada di dalam tubuh makhluk hidup, seperti ada DNA, asam nukleat, kemudian protein dan macam-macamnya, ada unsur karbon, nitrogen. Itu semuanya merupakan cabang-cabang dari ilmu biologi yang dipelajari di dalam biologi molekuler maupun biokimia. Lalu cabang yang selanjutnya adalah sitologi. Sitologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang sel. Sedangkan histologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jaringan. Organologi, ilmu yang mempelajari tentang organ. Sedangkan biologi perkembangan yaitu mempelajari semacam sistem organ yang nantinya akan membentuk suatu individu. Lalu selanjutnya adalah biogeografi. Ada gen, kemudian ada populasi. Dari individu ini akan membentuk suatu populasi. Lalu selanjutnya cabang ilmu biologi yang lain adalah ekologi. Salah satu contohnya adalah biologi laut. Jadi ilmu yang mempelajari tentang ekologi ini biasanya dikenal dengan yang kita kaji adalah ekosistem. Lalu biologi tropis. Ini berkaitan dengan bioma. Nah, baik ini susunan dari molekuler sampai dengan bioma, ini merupakan salah satu tingkat organisasi kehidupan yang berkaitan dengan ilmu biologi. Diawali, jadi diingat anak-anak bahwa kehidupan pada berbagai tingkat organisasi kehidupan dimulai dari yang terkecil sampai yang terbesar, di mana yang terkecil di sini ini dimulai dari molekul. Dari molekul ini akan membentuk sel, lalu kumpulan dari sel-sel ini memiliki fungsi yang sama akan membentuk jaringan. Kumpulan dari jaringan yang melakukan fungsi tertentu ini akan membentuk organ, lalu dari organ ini akan bekerja sama membentuk sistem organ, barulah terbentuk suatu individu. Nah, individu ini apabila menempati suatu tempat tertentu, ya, lebih dari satu individu itu disebut dengan populasi. Lalu setiap populasi yang menempati daerah tertentu yang di dalamnya terjadi interaksi itu disebut dengan ekosistem. Lalu yang lebih luas lagi adalah bioma. Nah, cabang biologi yang lain apa lagi?
banyak ya. Jadi di sini ada anatomi. Apa sih anatomi itu? Bidang apa yang dikaji kira-kira? Jadi anatomi itu adalah ilmu yang mengkaji tentang susunan bagian dalam tubuh organisme. Kemudian ada bakteriologi, yaitu ilmu yang mengkaji tentang bakteri. Ada bioteknologi, yang dikaji adalah pemanfaatan organisme untuk kebutuhan manusia. Salah satu contohnya misalkan dalam pembuatan yogurt, kemudian pembuatan vaksin, ya, dan lain sebagainya. Ini biasanya erat kaitannya dengan teknologi. Kemudian ada lagi yang disebut dengan botani. Apa itu botani? Bidang kajian apa yang dibahas di sini? Ternyata botani itu tentang dunia tumbuhan. Jadi kita bisa mempelajari dunia tumbuhan. Cabang biologi disebut dengan botani. Ada botani tingkat rendah, ada botani tingkat tinggi. Jadi kalau botani tingkat rendah itu yang mempelajari tentang tumbuh-tumbuhan tingkat rendah. Salah satu contohnya seperti alga, lumut, itu termasuk tumbuhan tingkat rendah. Kalau tingkat tinggi, semua jenis tumbuhan yang sudah memiliki pembuluh angkut seperti jati, kemudian seperti mangga dan lain sebagainya. Kemudian ekologi, tadi sepintas di depan dibahas. Kajian yang dibahas di sini adalah hubungan timbal balik antara organisme dengan lingkungannya. Jadi bisa makhluk hidup dengan makhluk tak hidup dengan lingkungannya. Ya. Kemudian ada lagi embriologi, ilmu yang mempelajari tentang perkembangan embrio. Misalkan dari terbentuknya dari ovum yang dibuahi oleh sperma sampai membentuk siklus berkembang menjadi belas tulang, morula, sampai terbentuk embrio atau janin. Lalu ada lagi entomologi, ilmu yang mempelajari tentang serangga. Kemudian evolusi, ilmu yang mempelajari tentang perubahan organisme dalam waktu yang sangat lama. Kemudian fisiologi, tentang kekebalan tubuh dan proses kegiatan yang ada di dalam tubuh organisme. Jadi bagaimana pembuluh darah mengedarkan darah, bagaimana jantung bekerja, itu disebut dengan fisiologi. Ilmu yang mempelajarinya di biologi disebut dengan fisiologi. Lalu ada genetika, tentang proses penurunan sifat pada organisme. Jadi kenapa kalian berbeda antara bapak dan ibu kemudian melahirkan kalian? Di situ kalian bisa melihat ya, kira-kira saya ini mirip siapa? Oh, hidung saya mirip bapak mancung. Oh, rambut saya ternyata nurun si ibu. Si ibu misalkan rambutnya ikal atau keriting sementara bapak lurus. Kenapa rambut saya kok keriting? Berarti nurun gen dari si ibu. Jadi seperti itu. Pewarisan sifat ini namanya, disebut dengan genetika. Lalu histologi, ilmu yang mempelajari, yang dikaji adalah tentang jaringan tubuh organisme. Ada helmintologi, tentang cacing, tentang hermes. Ada herpetologi, tentang amfibi atau tentang amfibi dan reptil. Lalu ichtyologi, yang dikaji adalah tentang ikan. Lalu cabang ilmu biologi yang lain ada lagi yang disebut dengan mikologi. Yang dikaji adalah tentang jamur atau dikenal dengan fungi. Ya, jadi nanti kita akan mempelajari tentang bagaimana cara hidup jamur, bagaimana cara reproduksi jamur, kemudian klasifikasi jamur akan kita bahas di pembelajaran terutama di cabang ilmu biologi yaitu mikologi. Lalu ada mikrobiologi, yang dikaji adalah jasad renik atau organisme berukuran mikroskopis, artinya yang tidak bisa dilihat dengan mata, jadi harus menggunakan mikroskop. Kemudian morfologi, bidang kajiannya tentang bentuk dan susunan tubuh luar organisme. Lalu onkologi, tentang penyakit kanker dan cara pencegahannya. Ada lagi ornitologi,
Objek kajiannya adalah tentang burung atau apes. Kemudian ada parasitologi, tentang organisme yang bersifat parasit. Artinya semua organisme yang menyebabkan penyakit pada tubuh makhluk hidup lainnya. Kemudian ada paleontologi, tentang fosil hewan dan tumbuhan. Ada sitologi, tentang fungsi dan susunan sel. Kemudian taksonomi, tentang pengklasifikasian organisme berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri. Kemudian virologi, bidang kajiannya tentang virus. Sedangkan tentang dunia hewan dibahas di zoologi. Jadi itu anak-anak cabang-cabang dari ilmu biologi. Selanjutnya tentang cabang-cabang biologi yang merupakan ilmu campuran dan terapan. Tadi di awal sudah dijelaskan dengan Ibu bahwa biologi itu tidak bisa berdiri sendiri, bisa juga bekerja sama dengan ilmu yang lain seperti kimia, seperti fisika, kemudian dengan teknologi. Ini adalah contoh dari cabang ilmu biologi yang merupakan ilmu campuran dan terapan. Misalkan biokimia, yaitu yang bagian yang dikaji adalah proses-proses kimia dalam sistem kehidupan. Nah, seperti apa? Misalkan dalam proses metabolisme itu ada proses pemecahan-pemecahan. Misalkan gula, ya, polisakarida akan dipecah menjadi gula yang sangat sederhana. Di sini melibatkan proses-proses kimia yang melibatkan enzim, ya. Jadi seperti itu. Nanti kita akan belajar tentang bagaimana terapan dari cabang ilmu biologi dengan kimia. Kemudian yang ini biasanya di kelas 11 dan kelas 12 ini kimia, ya. Kemudian yang biofisika. Kajian yang dibahas di sini adalah proses-proses fisika dalam sistem kehidupan. Lalu bioteknologi, mengkaji teknologi yang memanfaatkan organisme hidup seperti tadi pembuatan parfum, kemudian pembuatan tempe. Di sini melibatkan organisme kehidupan. Maaf ya, bukan organisasi tapi organisme kehidupan, organisme hidup atau makhluk hidup yang lain. Artinya makhluk hidup yang lain bisa bakteri, bisa jamur, ya. Itu anak-anak. Kemudian ada lagi paleontologi, perkembangan sejarah kehidupan berdasarkan catatan fosil. Erat kaitannya dengan ilmu sejarah. Lalu ada biomedik, ilmu yang mempelajari tentang gizi. Jadi itu ya cabang-cabang dari ilmu biologi yang merupakan ilmu campuran dan terapan. Nanti kalian bisa lihat di bukunya karena dari sekolah sudah memberikan pinjaman buku, ya. Jadi kalian bisa mengkaji lebih dalam lagi dari PowerPoint yang Ibu tampilkan di sini dengan buku yang kalian pinjam di perpus, ya. Dilihat tentang bab ruang lingkup biologi yang berkenaan dengan cabang-cabang ilmu biologi. Lalu selanjutnya, apa sih manfaat dari biologi itu sendiri? Sebetulnya dalam kehidupan sehari-hari kita sudah selalu berhubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan biologi. Kemudian, ya, seperti apa sih hal-hal yang berhubungan dengan ilmu biologi yang terjadi dalam kehidupan kita? Dengan adanya penemuan-penemuan dan penelitian dari ilmu biologi, semuanya sebetulnya bertujuan untuk mensejahterakan manusia. Lalu apa saja manfaatnya yang bisa mensejahterakan manusia? Misalkan di bidang pertanian, di sini sangat membantu sekali untuk para petani.
Misalkan yang pertama, dengan adanya penemuan bibit unggul dan pola pemupukan yang sesuai dapat meningkatkan produksi pertanian. Jadi sekarang sudah banyak tentang penemuan bibit unggul. Lalu yang kedua, melalui rekayasa genetik dapat diciptakan jenis tanaman budidaya yang mampu menghasilkan insektisida sendiri, seperti apel, pir, kol, kemudian brokoli, kentang ya. Kemudian buah-buahan tanpa biji, ada semangka, ada pepaya, ada jeruk, ada anggur yang sudah non biji. Itu merupakan manfaat ilmu biologi di bidang pertanian. Lalu melalui teknik kultur jaringan, tanaman unggul dapat dibudidayakan atau diperbanyak di sini. Dan di sini bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Contohnya apa? Bisa kelapa sawit, kemudian anggrek, pisang, wortel ya. Jadi dengan adanya ilmu biologi, jadi kita bisa membudidayakan tanaman untuk memperbanyak tanaman itu sendiri dengan teknik kultur jaringan. Nah, bagaimana tekniknya? Nanti kalian juga akan mendapatkan materi ini. Jadi itu manfaat di bidang pertanian untuk biologi. Lalu di bidang kesehatan, apakah ada manfaatnya? Banyak sekali ya. Seperti ditemukan metode transplantasi atau pencangkokan organ bagi seseorang yang mengalami kerusakan atau disfungsi organ tubuhnya, seperti cangkok ginjal, kemudian ada jantung, cangkok jantung, kemudian ada transplantasi mata ya. Jadi sudah banyak ditemukan metode-metode ini. Lalu apalagi di bidang kesehatan lainnya, dengan dipelajarinya berbagai macam virologi, ilmu yang mempelajari tentang virus disebut dengan virologi, di mana di sini sangat membantu manusia untuk menciptakan berbagai macam vaksin dan virus dari virus itu sendiri. Nah, yang baru-baru ini seperti virus corona ini masih dalam proses ya. Para ilmuwan ya, para saintis di sini masih mencari solusi bagaimana cara menemukan vaksin yang bisa melemahkan dari virus corona ini. Nah, yang sudah salah satu contohnya adalah seperti cacar, polio ya, dan yang lainnya. Itu contoh dari ilmu biologi yang berkaitan dengan virus yang dikenal dengan virologi. Lalu selanjutnya penemuan teknik bayi tabung membantu masalah kasuari atau pasangan suami istri yang tidak memiliki keturunan. Jadi jangan khawatir sekarang, ya, jangan khawatir tidak memiliki keturunan. Jadi bisa dengan adanya ilmu biologi, yaitu dengan menggunakan teknik bayi tabung. Lalu selanjutnya mikrobiologi. Mikrobiologi kedokteran telah berhasil menemukan berbagai macam antibiotik untuk berbagai macam bakteri penyebab penyakit ya. Banyak udah ya, misalkan yang tipes itu sudah ditemukan ininya antibiotiknya. Banyak sekali sudah yang ditemukan. Jadi itu anak-anak untuk manfaat ilmu biologi di bidang kesehatan. Lalu selanjutnya bagaimana di bidang industri makanan? Nah, di sini pemanfaatan beberapa jenis mikroorganisme dalam industri makanan sehingga makanan yang dihasilkan bersifat tahan lama, memiliki rasa yang disukai serta memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Contohnya nata de coco, kemudian roti ini melibatkan jamur ya, kemudian keju, ada tempe, ada kecap, anggur ya. Itu adalah
produk-produk yang melibatkan mikroorganisme dalam industri makanan. Ya, berbicara mikroorganisme kita sudah masuk ke dalam kategori biologi. Seperti di awal dijelaskan bahwa biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Salah satunya di sini adalah mikroorganisme. Ya, jadi ini di bidang industri makanan, contohnya nata de coco, ada roti, keju, tempe yang kalian makan sehari-hari itu merupakan kita tidak lepas dari tempe ya. Kemudian ada yang suka makan roti, itu merupakan bentuk pemanfaatan ilmu biologi di bidang industri makanan. Lalu selanjutnya di bidang peternakan, hewan ditemukan teknik inseminasi atau kawin suri yang bertujuan untuk mendapatkan hewan ternak dengan kualitas yang baik serta produksi yang meningkat. Misalkan ada sumintal, ya, kemudian ada Brahmus. Jadi itu beda dengan sapi lokal ya. Hasil suntikan dengan sapi lokal jauh berbeda. Jadi kualitasnya di sini lebih baik. Lalu selanjutnya apa lagi? Teknik fertilisasi in vitro. Apa itu? Embrio ternak yang unggul dihasilkan di luar uterus dalam jumlah tertentu dan disimpan dalam jangka waktu tertentu pada nitrogen cair dengan suhu 196 derajat Celcius. Kemudian dapat diimplantasikan ke induk betina yang tidak unggul dari spesies yang sama. Dengan demikian akan cepat diperoleh banyak ternak yang unggul. Jadi gunanya di sini untuk menciptakan hasil yang unggul dengan proses atau dengan teknik fertilisasi in vitro. Nah, apakah semua dari pemanfaatan ilmu biologi semuanya bermanfaat? Ternyata tidak ya anak-anak. Seiring dengan perkembangan waktu ya, semakin zaman now, ternyata semakin canggih pula alat eksperimen ya. Jadi semakin zaman now, semakin canggih pula alat-alat eksperimen. Nah, hal ini salah satu contohnya bisa membuat senjata biologis yang merugikan banyak orang. Jadi tidak hanya manfaat, tapi kadangkala disalahgunakan oleh manusianya dengan membuat senjata biologis. Seperti apa contohnya? Pembuatan mikroorganisme yang sengaja diciptakan untuk kepentingan tertentu. Nah, ini kemarin sempat ada spekulasi bahwa virus corona itu sengaja dibuat. Kabarnya kan seperti itu. Entah hoax atau bagaimana kita tidak tahu ya. Sampai detik ini masih dalam proses ini, dipelajari masih. Kemudian yang terkenal mungkin kalian belum lahir, senjata pemusnah massal yang dibuat oleh Amerika ya, itu sudah pernah dibuat ya, diproduksi dulu pada Perang Dunia Kedua. Lalu yang kedua adalah cloning. Apa itu cloning ya? Di sini cloning dianggap sebagai intervensi karya Tuhan yang Maha Esa dan tidak bermoral. Artinya dari domba kan pernah ada istilah domba doli ya. Jadi di sini mengubah secara ini mengubah ciptaan Tuhan gitu. Sepertinya kita bersaing dengan Sang Maha Kuasa. Jadi ini menjadi kontroversi. Nanti akan kita pelajari di kelas 3 ini. Kemudian ada transgenik. Ini salah satu cabang ilmu biologi yang apabila digunakan bisa berbahaya. Yaitu jika tidak dilakukan pengkajian secara benar dapat berbahaya bagi manusia. Justru bisa membunuh manusia itu sendiri. Kemudian proyek genom manusia akan sangat berbahaya bila tidak dapat diantisipasi kelemahannya. Lalu ada polusi genetika, masuknya suatu organisme yang mengalami mutasi atau mutan ke suatu lingkungan. Itu contoh dari bahayanya ilmu biologi apabila disalahgunakan oleh manusia. Lalu selanjutnya berbicara masalah ruang lingkup biologi, itu
atau mencakup apa saja yang dibahas. Yang pertama adalah sains. Jadi biologi ini merupakan sains. Sains itu apa? Nah, di sini biologi termasuk dalam ilmu sains. Sains itu sendiri ilmu pengetahuan tentang fenomena-fenomena atau kejadian-kejadian di alam. Untuk apa? Untuk dipelajari apa adanya ya. Jadi di sini sains adalah ilmu pengetahuan tentang fenomena-fenomena atau kejadian-kejadian di alam untuk mempelajari segala alam dengan apa adanya. Ciri-cirinya dari ilmu pengetahuan alam atau sains ini yaitu di mana objek kajiannya berupa benda konkret dan dapat ditangkap oleh indera. Maksudnya di sini artinya objek kajiannya itu bisa dilihat, misalkan mempelajari tentang tanaman, mempelajari tentang jaringan tumbuhan, kemudian misalkan yang akan kita kaji tentang bagaimana susunan dari batang tanaman, misalkan kayu jati. Jadi nyata, dapat ditangkap dengan mata. Jadi di sini yang dikaji bukan makhluk halus seperti jin ya. Makanya di sini dikatakan objek kajiannya berupa benda konkret dan dapat ditangkap indera. Lalu yang kedua, memiliki langkah-langkah sistematis yang bersifat baku. Artinya di sini langkah-langkahnya harus sesuai dengan aturan. Misalkan dalam pembuatan KP, yang pertama terlebih dahulu ketela harus direbus. Kemudian langkah yang kedua, jadi harus mengikuti secara sistematis sesuai dengan aturan ya. Dan di sini bersifat baku. Jangan urutan satu kemudian kalian lakukan di urutan ketiga. Jadi urutan ketiga ditaruh di urutan ke satu, itu tidak boleh. Jadi di sini memiliki langkah-langkah sistematis yang bersifat baku. Lalu dikembangkan berdasarkan pengalaman empiris atau pengalaman nyata. Jadi dari pengalaman seseorang, dari penemuan-penemuan seseorang itu yang sudah melalui langkah-langkah sistematis itu bisa dikembangkan oleh kalian, oleh generasi yang sekarang, tetapi tetap mengikuti langkah-langkahnya secara sistematis. Jadi dikembangkan berdasarkan pengalaman empirisnya, hasil dari pengalaman nyata. Kemudian yang keempat, hasil berupa hukum-hukum yang berlaku umum dimanapun diberlakukan. Jadi dimanapun diberlakukan, misalkan cara membuat nata de coco di negara, misalkan di Malaysia dengan di Indonesia, ini akan tetap sama gitu. Jadi hukum-hukumnya berlaku secara umum dan bisa dilakukan di manapun. Jadi langkah-langkahnya tetap sama. Hasilnya pun akan menghasilkan sesuatu yang sama jika sesuai dengan langkah-langkah yang sudah menjadi aturan. Kemudian yang kelima, hasilnya bersifat objektif atau apa adanya, terhindar dari kepentingan pelaku. Jadi harus objektif, jangan direkayasa. Misalkan ternyata kelompok B membuat tape misalkan. Kelompok A juga membuat tape. Nah, kalau yang kelompok A ini hasilnya manis, sedangkan yang kelompok B hasilnya asam, ya jangan ditulis hasilnya manis, karena punya kelompok A manis, kemudian yang B ditulis manis juga, padahal asam. Jadi apa adanya sudah yang dilaporkan. Jadi seperti itu. Lalu yang keenam, menggunakan cara berpikir logis yang bersifat deduktif. Artinya, apa artinya bersifat deduktif ini? Berpikir secara deduktif, berpikir dengan menarik kesimpulan dari hal-hal yang khusus menjadi ketentuan yang berlaku umum. Sedangkan kalau induktif berarti berpikir dengan menarik dari hal-hal umum menjadi khusus. Ya, jadi itu
ciri-ciri dari sains. Lalu yang kedua, ruang lingkup biologi yaitu kerja ilmiah. Apa sih kerja ilmiah itu? Kerja ilmiah adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh orang memiliki sikap ilmiah dengan menggunakan pendekatan keterampilan proses dan melalui langkah metode ilmiah. Jadi, sekali lagi diulang, kerja ilmiah adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh orang atau oleh manusia dan memiliki sikap ilmiah dengan menggunakan pendekatan keterampilan proses dan melalui langkah metode ilmiah. Nah, sikap ilmiah yang bagaimana ya? Di sini dikatakan dengan menggunakan pendekatan keterampilan proses. Apa itu keterampilan proses? Suatu cara agar dapat menemukan sendiri fakta dan konsep ilmiah yang melibatkan secara maksimal seluruh keterampilan, seluruh kemampuan. Jadi pendekatan proses itu suatu cara agar dapat menemukan sendiri fakta dan konsep ilmiah dengan melakukan secara maksimal seluruh kemampuan. Itu kerja ilmiah. Nah, jadi ini cara kerja untuk meneliti makhluk hidup secara langsung dengan menerapkan langkah-langkah metode ilmiah. Kalau tadi sikap ilmiah dengan melalui pendekatan proses, dan yang selanjutnya harus dilakukan dengan metode ilmiah. Nah, langkah-langkah metode ilmiah ini disingkat dengan muhedan. Muhedan itu apa saja? Yang pertama, merumuskan masalah. M-nya ini adalah merumuskan masalah. Lalu O-nya ini apa? Observasi data. Lalu H-nya ini apa? H-nya ini apa? Hipotesis. Harus melakukan hipotesis. Lalu E-nya ini adalah eksperimen. D-nya ini adalah analisis data. Dan yang terakhir, N-nya di sini adalah kesimpulan. Jadi kerja ilmiah itu adalah suatu cara kerja untuk meneliti makhluk hidup secara langsung dengan menerapkan langkah-langkah metode ilmiah. Nah, langkah-langkah metode ilmiah ini singkat dengan muhedan. Muhedan itu apa saja? Merumuskan masalah, observasi data, hipotesis, eksperimen, analisis data, dan kesimpulan. Jadi seperti itu. Lalu bersikap ilmiah itu yang bagaimana? Jadi seorang saintis itu harus ada rasa penasaran, rasa keingintahuan. Jadi harus punya rasa ingin tahu yang tinggi. Kemudian yang kedua harus punya sikap yang jujur, apa adanya ya. Lalu objektif, tidak memihak, artinya bukan mengedepankan kepentingan sendiri, jadi apa adanya. Jadi misalkan warna baju, warna mawar dari hasil penanaman di tempat yang gelap berwarna pink misalkan, padahal di situ berwarna putih karena misalkan kalian suka dengan warna pink kemudian dibuat pink, namanya tidak objektif. Kemudian berpikir secara terbuka, memiliki kepedulian, teliti, tekun, berani, dan santun. Itu adalah sikap ilmiah. Lalu tadi kalau pada saat di awal ya, selain singkatan dari muhedan tadi, pertama merumuskan masalah, kemudian observasi. Jadi apa yang diobservasi ini? Jadi yang diobservasi itu adalah tentang data yang akan kita kumpulkan. Nah, observasi di sini tujuannya
untuk memperoleh data atau informasi yang berhubungan objek penelitian dengan menggunakan panca indera maupun alat tertentu seperti termometer, kemudian ada higrometer, ada stopwatch dan lain-lain. Nah, untuk jenis data ini nanti kalau sudah dianalisis ya, yang pertama tadi apa? Merumuskan masalah, kemudian observasi, kemudian hipotesis ya. Setelah hipotesis apa lagi? Menganalisis data lalu kesimpulannya. Nah, di sini untuk analisis data bisa dengan menggunakan data kualitatif dan kuantitatif. Kalau kualitatif di sini artinya bukan berupa angka tapi dapat dinominalkan. Bukan berupa angka tapi dapat dinominalkan. Atau dengan kata lain, data yang tidak dapat dinyatakan dengan angka. Contohnya di sini warna air danau kehijau-hijauan, warna mawar adalah merah. Sedangkan kuantitatif berupa angka atau dapat menunjukkan jumlah. Contohnya di sini air sungai Sampean memiliki pH dengan angka 5,2. Itu yang disebut dengan data kuantitatif. Kemudian ada juga jenis variabel. Jenis variabel ini biasanya dilakukan pada saat kita sudah eksperimen. Variabel itu sendiri dibedakan menjadi 3. Ada variabel kontrol, ada variabel bebas, ada variabel terikat. Apa itu variabel kontrol? Faktor lain yang ikut berpengaruh dibuat sama atau terkendali. Lalu variabel bebas bisa juga disebut dengan variabel manipulatif yang sengaja dibuat bervariasi dan bersifat mempengaruhi. Sedangkan variabel terikat merupakan respon dari variabel bebas kemudian bersifat dipengaruhi. Jadi hasil dari variabel bebas ini jawabannya adalah variabel terikat. Ini variabel bebas yang mempengaruhi, maka yang dipengaruhi adalah terikatnya. Jadi seperti itu. Aku lanjutkan ya. Selanjutnya tahap yang hipotesis. Hipotesis itu adalah jawaban sementara. Nah, hipotesis ini dibedakan menjadi 2. Ada yang disebut dengan hipotesis 0 atau disingkat dengan H0. Lalu ada hipotesis kerja disingkat dengan H1. Apa itu hipotesis 0? Adalah hipotesis yang menyatakan tidak ada hubungan antara variabel independen, katakanlah X di sini, dan variabel dependen atau Y. Artinya, dalam rumusan hipotesis yang diuji adalah ketidakbenaran variabel X mempengaruhi Y. Contohnya di sini tidak ada hubungan antara warna baju dengan kecerdasan mahasiswa, contohnya, atau tidak ada hubungan antara warna baju dengan tingkat kecerdasan siswa semaba, misalkan seperti itu. Artinya di sini variabel independen adalah variabel bebasnya, sedangkan variabel dependennya adalah variabel terikat. Tadi dikatakan di awal bahwa variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi, sedangkan variabel Y adalah variabel yang dipengaruhi. Jadi kalau H0 itu tidak ada hubungan, jawabannya di sini justru menolak gitu, menentang. Jadi kalau seandainya H0 di sini ada sebuah judul bahwa dalam suatu penelitian apakah ada hubungan antara warna baju siswa terhadap kecerdasan siswa semaba misalkan. Nah, untuk H0 di sini artinya menolak ya.
hipotesis yang menyatakan tidak ada hubungan antara variabel independen atau X dengan variabel dependen atau Y. Lalu yang hipotesis kerja atau H1, bagaimana maknanya ya? Yaitu hipotesis yang menyatakan adanya hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Variabel independennya di sini contohnya adalah X, kemudian yang dependennya adalah Y. Ya, jadi hasil perhitungan H1 tersebut akan digunakan sebagai dasar pencarian data penelitian. Kalau yang H0 itu menolak, sementara H1 itu yang diterima. Kalau ini jawabannya ada kunci, kata kunci tidak ada hubungan, sedangkan kalau H1-nya ini berarti ada hubungan ya. Kalau H0 di sini menolak artinya tidak ada hubungan antara warna baju dan kecerdasan siswa semaba. Sedangkan kalau H1-nya berarti di sini bunyinya adalah ada hubungan antara warna baju dengan kecerdasan siswa semaba. Misalkan seperti itu. Lalu langkah selanjutnya setelah hipotesis apa? Yaitu lalu anak-anakku, langkah selanjutnya adalah tentang eksperimen. Gunanya eksperimen di sini adalah untuk menguji hipotesis. Tadi ingat ada dua hipotesis, ada H0 dan H1. Di mana H0 di sini berisi penolakan, artinya di situ selalu ada kata kunci tidak mempengaruhi, sedangkan kalau H1 ada pengaruh ya. Itu bedanya H0 dengan H1. Nanti kalian bisa baca sendiri di buku paketnya ya. Jadi tahap selanjutnya adalah eksperimen untuk menguji hipotesis H0 yang diterima ataukah H1. Nah, dalam bereksperimen ini melibatkan 3 variabel. Misalkan ibu ambil contoh pengaruh intensitas cahaya matahari terhadap warna daun mawar. Ibu ambil contoh pengaruh intensitas cahaya matahari terhadap warna daun mawar. Nah, dari judul penelitian tersebut kita bisa mengidentifikasi 3 variabel. Yang pertama adalah variabel bebas. Nah, variabel bebas di sini adalah variabel yang sengaja dibuat bebas atau bervariasi. Kalau mengacu ke judul tadi adalah pengaruh intensitas cahaya terhadap warna daun mawar. Berarti kalau kita lihat di sini ada pot A, ibu membuat suatu penelitian, mawar ini ibu taruh di tempat yang terang, kita tanam ya dalam pot yang pertama, kita tempatkan di tempat yang terang, artinya intensitas matahari yang sangat cukup di luar ya, di tempat terbuka. Lalu ini pot yang kedua atau pot B ini kita taruh di tempat yang teduh, sedangkan pot C kita taruh di tempat yang gelap. Nah, kemudian karena ada 3 perbedaan ini ya, ada tempat terang, teduh, gelap, berarti ini kan merupakan intensitas cahaya toh ya. Nah, inilah yang disebut dengan variabel bebas. Jadi yang sengaja dibuat bebas, ditaruh di tempat yang terang, ditempatkan di tempat yang teduh, kemudian di tempat yang gelap. Itu yang disebut dengan variabel bebas. Lalu variabel terikatnya apa? Variabel yang dapat dipengaruhi oleh variabel bebas. Nah, karena di sini ditempatkan pada tempat yang berbeda, maka di sini akan dihasilkan misalkan warna daun yang berbeda. Kalau di tempat yang terang berwarna hijau, sedangkan di tempat yang teduh hijau pucat, sedangkan di tempat yang gelap berwarna hijau tua, misalkan seperti itu. Berarti di sini yang dipengaruhi adalah warna daunnya. Dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh 3 tempat ini, intensitas cahayanya ini. Ya.
Jadi pada tempat terang berwarna hijau, pada tempat B berwarna hijau pucat, sedangkan gelap berwarna hijau tua. Itulah yang disebut dengan variabel terikat yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Lalu variabel kontrol, apa itu variabel yang sengaja dibuat sama agar tidak mempengaruhi terhadap variabel terikat ini? Apa contohnya? Misalkan jenis mawarnya harus sama, lalu diameter potnya juga harus sama. Pada saat menyiramnya, kalau pot A diberikan 10 ml air, maka pot B-nya juga harus sama. Begitu pula dengan pot C. Lalu juga misalkan media tanam. Kalau media tanamnya menggunakan tanah, maka di sini A, B, C harus tanah. Kalau seandainya menggunakan, misal ini ya, hanya sebuah misal, misalkan dengan media sabut kelapa, maka medianya semuanya menggunakan sabut kelapa. Jadi seperti itu contohnya. Ya, jadi sudah jelas apa yang dimaksud dengan variabel bebas terikat kontrol. Nah, kemudian kalau sudah selesai ini diteliti, misalkan selama 2 minggu atau 1 bulan, maka hasil dari penelitian tersebut tadi dikatakan misalkan hasilnya warna daunnya berwarna pada tempat terang berwarna hijau, tempat B hijau pucat, sedangkan yang C hijau tua, maka itu semuanya dimasukkan ke dalam suatu tabel ya. Jadi dianalisis datanya itu. Hasil analisisnya itu bisa ditulis dalam bentuk tabel ataupun dalam bentuk diagram. Nah, kemudian kalau sudah data itu dianalisis, selanjutnya dibuatlah kesimpulan. Nah, kesimpulan ini bunyinya tentang data hasil eksperimen, apakah H1 yang diterima ataukah H0-nya yang diterima ya. Jadi kalau H0 tadi tidak ada pengaruh intensitas cahaya matahari terhadap mawar, terhadap daun mawar, sedangkan kalau H1-nya ada pengaruh intensitas cahaya terhadap warna daun mawar. Jadi seperti itu. Jadi terakhir adalah setelah eksperimen, kemudian menganalisis data, lalu yang terakhir sekali adalah membuat kesimpulan. Demikian anak-anak untuk pembelajaran kita kali ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan nanti bisa chat di WA ya. Kita diskusi di WA. Demikian. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.